Shalom, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dengan tema sikap mendengarkan terambil di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan nats di dalam ayat yang ke-9, siapa yang bertelinga, biarlah ia mendengar. Sebelum kita bersama-sama menerima, mendengarkan, dan menghayati sebagian firman Tuhan di dalam acara Sapaan Pendeta pagi hari ini, kita akan bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami masing-masing, khususnya bagi jemaat-Mu Gereja Kristen Jawa Kartasura. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami bersedia untuk mendengarkannya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami masing-masing percaya ya Tuhan. Roh Kudus, roh hikmat, roh cinta kasih, roh perdamaian akan memimpin, membimbing, dan menyertai di dalam kami bersama-sama menghayati akan firman-Mu ini, sehingga hidup kami masing-masing berkenan di hadirat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sikap mendengarkan. Siapa yang bertelinga, biarlah ia mendengar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti kita pernah mendengar kata hoaks, yang berarti berita bohong atau berita tidak benar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, memang kita sering menerima, mendengar, dan mengerti akan beribu-ribu berita, sehingga kita wajib untuk senantiasa mau bisa menyaring mana yang baik, mana yang berkenan di hadirat Tuhan, dan mana yang tidak berguna dan bermanfaat di dalam hidup serta kehidupan kita masing-masing. Janganlah kita sampai terlena jatuh di dalam hoaks, berita bohong ini. Firman Tuhan yang kita hayati tertulis di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, ada 4 hal yang perlu kita pelajari bersama. Pertama, di dalam perumpamaan benih yang ditaburkan oleh orang ini, oleh penabur ini, pertama, memang benih itu jatuh di pinggir jalan, sehingga tidak ada hasilnya karena burung-burung memakannya sampai habis. Kedua, benih ini jatuh ke tempat yang berbatu-batu, namun toh tidak ada hasilnya karena batu-batu ini tanahnya tipis, sehingga akarnya tidak bisa menjadikan pertumbuhan untuk tumbuh. Dan yang ketiga, benih ini jatuh di dalam tanah yang penuh dengan tumbuhan yang bisa membangkitkan benih ini sehingga tidak berhasil. Dan yang keempat adalah
tanah yang jatuh, benih yang jatuh di tanah yang baik. Di dalam perumpamaan ini menghasilkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bahwa baiklah kita senantiasa mau percaya dan mempercayakan diri akan benih yang ditaburkan di dalam tanah yang baik di dalam hati kita masing-masing. Karena firman Tuhan yang diartikan di dalam benih ini, diumpamakan benih ini, apabila kita senantiasa mau dengan tekun, dengan percaya dan mempercayakan diri akan karya firman ini di dalam hati kita masing-masing, pasti akan menjadikan buah yang sangat diharapkan bagi kita masing-masing serta berkenan di hadirat Tuhan. Kita wajib mengingat akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan Yesus mengatakan demikian, berbahagialah segala orang yang mendengar firman Tuhan dan dipeliharanya. Ini berarti bahwa sikap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus yang berfirman dan menaburkan benih yang baik ini dapat kita wujud nyatakan di dalam sikap hidup kita, di dalam kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sebab itu perlu suatu iman yang teguh dan ketekunan kita serta kerinduan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan perintah firman Tuhan itu tadi. Satu ayat lagi saya ambilkan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Berjagalah dan waspadalah akan firman Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sapaan kami adalah hiduplah dengan percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Hiduplah dengan ketekunan dan dengan kerendahan hati serta kerinduan akan firman di dalam hidup kita masing-masing. Disitulah sebenarnya rahasia hidup berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama memuji di dalam Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, kini dan selamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.